Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning. How's your day today? Fine. Okay, good job. How about your holiday? Is it good? Very good. You still need holiday? Yeah. Okay. I hope you can get extra holiday, ya. Okay, so as usual, before we start our lesson, let's pray together. Please, Mas. Beben. So before we start our class, let's pray together. Finish? Okay, thank you so much. So, anyone absent today? Apakah ada yang absen hari ini? Ada? Who's absent today? Siapa namanya tadi? Andista. Okay. Okay. I hope she get well, or if she has a business, maybe semuanya kita harap dia lancar gitu aja ya. Okay. Now guys, have you remember what we have learned before holiday? Masih ingat apa yang kalian pelajari? Terakhir sebelum holiday apa yang kalian lakukan pas bahasa Inggris? Ulangan nggak sih? Enggak. Apa? Terakhir kali? Lupa. I think we already finished chapter 5 ya. Chapter 5 about appearance, about penggunaan perbandingan, comparison. Masih ingat ya? Better itu lebih baik. Best itu berarti terbaik. Now we jump into the sixth chapter. Chapter 6. Coba ini membacanya apa kalau chapter 6? This is where I love to be. This is where I love to be. Apa itu? Kalau bahasa Indonesianya yang singkat saja yang mudah dipahami apa? Ini adalah tempat yang aku sukai, atau ini adalah di mana yang aku sukai. This is my word. Where I love to be, berarti kalau where itu kaitannya sama place, tempat. Coba di sini. Mbak in the corner, what is your name? In the corner? Oh ya, Mbak Erlin. Where is your comfort place? Di mana tempat yang paling kamu merasa nyaman? Your house, especially your bedroom. Your bedroom. Good, thank you. How about Mas in the corner? What is your name? Hah? Ya, Fatin. Hah? Fatin nggak? Fatin. Ya, oke. This is that. Remember about your name, okay? Where is your favorite place in this world? Even you are still in Surabaya, you must explore this world ya. Not only this world ya, Indonesia lah ya. You must explore Indonesia. After you accept in the college, setelah kuliah, setelah kerja, pasti ada jiwa-jiwa petualang sebelum umur kalian itu 30. Nanti kalau umur 30 sudah mikir anak cucu, ya kan? Ya kan cowok-cowok? Yes. Ya lah. Di sini ada yang pengen keluar negeri nggak? Ada. Ada yang pengen keluar negeri nggak? Center. Kalau sini centernya Surabaya namanya apa? Ya dirasuki sama syaiton. Ya, kepercayaan orang Bali itu orang suci, ya kan? Gimana kalau kamu itu bisa di istilahnya apa ya? Ya, ini cara ini juga kerasukan ini. Pasukan
Jadi di Bali itu memang ada hantunya sendiri guys. Jadi genderuwo di Bali itu gak sama kayak genderuwo di Jawa. Beda. Kalian tahu apa itu ogoh-ogoh yang kemarin viral itu tulak tunggul itu tahu nggak? Tahu. Nah, itu juga apa itu namanya representasi dari hantu Bali. Ini apa itu? Dalamnya itu orang, tapi orang-orang terpilih, gitu. Tapi biasanya cowok sih, kayak gini. Tapi Miss kalian pernah ke Bali nggak sih ini anunya? Rekreasinya kelas 11 sudah ke Bali. Nah, kalian pernah nggak sengaja itu nyimpan sajen di depan toko? Hampir, ya kan? Miss pernah itu dan itu dimarahin habis-habisan. Dan Miss kan nggak pernah, maksudnya nggak tahu itu kan pas kelas 11 sudah ke sana. Dan ternyata sajen di depan toko itu untuk menghalau makhluk-makhluk halus untuk tidak ke tokonya. Gitu. Jadi kan ya namanya kita hidup dalam budaya, kita harus menghormati budaya orang lain juga, terutama di Bali itu kayak pulaunya pulau sakral. Sampai sekarang kenapa kok Bali itu tidak dihubungkan sama Pulau Jawa? Kenapa? Karena orang Bali tidak ingin pulaunya itu rusak. Seperti istilahnya kayak Suramadu dihubungkan sama Madura itu nggak mau orang Bali. Padahal kalau ada penghukumnya, maybe lebih ramai. Tapi faktanya sekarang di Bali malah kebanyakan dirusak sama bule-bule, ya kan? Bule-bule yang tahu yang kena kasus itu yang telanjang di depan pura itu ada, ya kan? Terus pokoknya yang kayak gitu yang mabuk-mabuk kayak gitu. It's kind of culture. Tapi sebagai umat Islam hati-hati ya. Jadi kayak cerita sedikit aja, Miss tuh punya teman, dia tuh keterima PNS kejaksaan di Bali. Nah dia tuh Islam, tapi makin kesini karena dia tuh ikut sama budayanya, ya Miss nggak mau tahu ya, maksudnya dia apa sudah pindah ke Hindu atau gimana. Dia itu ikut upacara seperti upacara melukat, lalu ikut kayak upacara di pura, setiap ke pura dia ikut dan berpakaian seperti orang Bali juga. Padahal dalam Islam tidak boleh untuk mengikuti upacara agama orang lain, ya kan? Nah, jadi be careful in everywhere. Even you are in Bali, you still must hold your religion as Islam, oke? Okay? Islam semua kan? Ya, oke. Sip. Balik lagi, nanti kita lanjutkan ke budaya lagi ya. Tapi kita selesaikan ini dulu. Selesaikan tugasnya ini dulu. Kita kerjakan sama-sama ya, langsung aja ya. Yang number 6, with nothing in it itu sinonimnya apa? Empty. Yang number 2, growing in natural way, not like a garden. Wild. Number 3, with lot of different color. Colorful. Number 4, where people can meet and be together. Social. Away from heat of the sun. Cool. Not busy and with no noise. Peaceful. Oke, good job. Nah, sudah ya. Sekarang kita kembalikan materinya ke layar. Jadi silakan dilihat layarnya ini. What is the title? Celebrating Our culture. our culture through English. Jadi merayakan budaya kita melalui English. Budaya itu banyak kan? Dari apa aja? Bahasa, suku, terus apa lagi? Ras, agama, dan sebagainya. Kita kan habis melewati event yang namanya Lebaran, ya kan? Syauqi ke Kalimantan. Di Kalimantan apakah ada tradisi? Sama aja. Pasti di sini semuanya sungkeman nggak sih? Ya kan? Ada yang nggak sungkeman kok waktunya?
dimulai dari kehidupan keraton di Jawa. Kalian pernah ke keraton Jogja? Pernah. Di sana kebanyakan orangnya itu pakai alas kaki apa enggak? Ya. Jadi mereka nggak pakai alas kaki, pakaiannya kembar, kebaya, sanggul, tidak ada yang hijab. Dan di sana kalau mau sungkem ke sultan itu harus gimana? Kalian tahu nggak? Jadi maunya sultannya di tempatnya Pak Dinda di situ dan dari admin situ blazer sini. Jadi gini, ya kan? Jadi nggak boleh berdiri gini. Nanti kalau sampai ke sana, ya sungkem gini, habis itu baliknya juga gitu, ngempot. Gitu. Ya. Nah, kamu habis ada balik? Di mana? Naik motor. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi itu adalah budaya yang menurut Miss itu lebih kejawen. Jadi Islam itu ada yang namanya Islam kejawen. Islam kejawen itu lebih ke animisme dinamisme. Tahu nggak? Animisme dinamisme. Animisme itu percaya pada roh. Kalau dinamisme itu percaya pada suatu benda yang memiliki suatu nyawa. Ya kan? Contoh di Bali, ogoh-ogoh dipercaya ada roh jahat di dalamnya. Itu namanya dinamisme. Kalau animisme itu percaya pada leluhur. Di sini ada nggak kalau yang pulang ke Jawa, istilahnya kayak Jawa, Madiun atau mana ya? Ke Solo, Jogja itu ada nggak? Yang pulang kampung sana ada nggak? Jawa atau Blitar atau mana? Pokoknya Jawa Timur yang bukan Surabaya, kan Surabaya kota ya. Yang Jawa mana ada nggak? Kemana? Jawa mana? Jawa Tengah. Purworejo, oke. Kalau di Purworejo itu pas malam takbir itu ada yang namanya takbiran ya, selamatan. Oh itu dulu. Biasanya itu kalau sekarang cuma ada bersuara. Kalau sekarang mana? Cuma ada bersuara. Jadi lautnya Kita harus meninggalkan sesuatu yang kayak gitu. Menghormati boleh tapi nggak usah melakukannya. Oke? Oke. Now, talking about culture. Hari ini kita punya beberapa learning objektif atau tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa mengidentifikasi structure sama language feature dari descriptive text. Yang kedua adalah membuat descriptive text tentang local place atau cultural figure. Yang ketiga adalah present their writing orally with confidence. Nah, apa ini bangunan apa, teman-teman? Masa Lawang Sewu gitu? Kalian kenal Surabaya, masa nggak tahu ini? Kota tua. Hah? Kota tua. Kota tua. Masa yang tahu cuma satu? Ini orang Surabaya semua kan enggak? Kalian mainnya di mana sih? Di rumah. Wah, ada cover semua ini. Kalian nggak pernah foto-foto di kota tua kan? Nggak pernah. Lewat tol. Ini adalah local place, local pride. Jadi ketika kalian tuh searching where we should go to Surabaya, gedung tua, kota tua muncul pertama kali. Ya, kota tua ini adalah suatu tempat lokal peninggalan budaya zaman kolonial Belanda yang dulu berfungsi sebagai balai kota. Ya kan, jadi pusatnya tuh di sini. Sampingnya kota tua ada apa itu yang merah-merah? Oh, jembatan. Ya, selain itu ada apa itu namanya perkampungan apa itu? China. Ya kan, China, perkampungan Cina. Ya benar ya. Nah, di sana kok bisa Cina digabungkan sama Belanda? Ada yang tahu nggak? Kenapa itu? Kalian nggak suka ya kota tua? Nggak suka? Nggak suka sejarahnya. Nggak suka sejarahnya? Oh iya. Tapi umpamanya nanti foto di situ mau? Boleh. Ya. Ini kalau malam kan bagus ya, ada lampu-lampunya, lampunya gitu. Terus kalau ada parade
history. Ya, ini bisa kalian baca sendiri. Colonial past, today, the old city dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini dia the main topic of today. Kita buat suatu produk ya teman-teman. Produknya yaitu adalah membuat presentasi online. Presentasi online di mana ini nanti kalian mempresentasikannya random ya. Nanti kalau waktunya cukup ya one by one, kalau enggak ya udah lah. Oke, silakan disiapkan tabnya atau handphonenya boleh ya. Is kasih tahu tutorialnya caranya ya. Pertama, silakan buka browser dulu, lalu ketik yang namanya Tinglink. T-H-I-N-G-L-I-N-K, Tinglink. Tinglink yang icon-nya pink sama biru ini. Oke, have you found it? Semuanya sudah bertemu dengan Tinglink? If you already in here, ya, ketika sudah selesai di laman utamanya, kalian klik Start Free Trial. Start Free Trial ini, ya, masukkan email kalian di sign up ya. Masukkan link kalian, email kalian ya. Lalu masuk ke lamannya Tinglink. Sudah masuk ya? Kalian sudah bisa masuk? Masa ada invite code-nya? Bisa langsung masuk loh itu. Ada yang bisa langsung masuk? Bisa di skip ya, Pak. Silakan skip dulu.
usah pakai invite code itu bisa. Nggak bisa. Jadi gini nama asli, school name-nya, siapa kerja. Oh, itu kantor. Oh, di kantor. Yang kantor berapa studi? Itu Pak. Nah, education sector-nya secondary. Kalian tulis other itu aja. Other gitu aja. Terus ini. Especially your education sector, secondary student. Nah, udah start now. Sudah sampai sini gambar Borobudur ini. Ya, secondary student juga ada. Spesifik sektornya tulis other, terus kalau secondary student. Sudah? Sudah masuk ya gambar Borobudur ini ya? Oke, welcome. Oke, semuanya pay attention. Sudah semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang Miss kasih tutorialnya untuk kalian menciptakan presentasi kalian sendiri. Jadi hari ini kita akan membuat presentasi guide book ya, guide book online untuk seseorang yang mau mengunjungi suatu tempat. Jadi tadi kan kita menjelaskan tentang kota tua ya, kota tua, baruan di kota tua, ya kan? Jadi di sini ada yang namanya fitur add tag ini. Jadi umpamanya kalian mau kasih tag di sini, tag itu kayak gini ya. Nah, tagnya bisa kalian ubah-ubah kemanapun yang kalian mau. Pokoknya kalian mau kasih tag di sini. Nah, habis itu kalian klik teks dan media. Di sini kalian kasih title-nya umpamanya Surabaya Travel. Surabaya Heritage. Namanya Surabaya Heritage ya, Cultural Heritage. Ini contoh aja loh ya. Ini contoh aja. Description-nya kota tua is the most famous place that you can visit. Lalu media filenya kalian bisa kasih gambar sesuka kalian yang berkaitan sama kota tua ya. Makanya ini picture-nya di sini apa ya picture-nya? Jadi dulu ya. Dulu di sini namanya kota tua ya. Kota tua. Nah, ini kalian dulu gambar-gambarnya. Makanya gambarnya ini ya, kalian download. Nah, ini terus kalian masukkan ke sini media file. Sini. Nah, ini sudah masuk kota tua di sini. Dan ini penjelasannya di sini. Dan ini kalau kalian klik, ini bisa Surabaya Cultural Heritage. Kota Tua is the most famous place that you can visit. Jadi ini adalah suatu guidebook untuk kalian menjelaskan lokal. Maaf ibu yang sedang mencari rambut panjang. Oh, ini. Baiklah, sini.
Oke, iklan sebentar ya tadi. Lanjut teman-teman. Ini Miss Dia sudah kasih teks di sini. Kalau sudah selesai kita tinggal done. Nah, kalau done berarti kan ini ada titik biru di sini. Yes. Kalau diketik di sini, diklik di sini, orang akan tahu oh penjelasannya di sini. Terus kamu mau kasih tag lagi di sini, berarti add tag sini. Tagnya sini, ke sini lagi, atau di sini bebas. Di sini gambarnya itu tidak harus borobudur ya. Jadi kalian nanti hari ini bebas milih satu. Kalian bisa menjelaskan budaya, jadi kayak budaya di Bali tadi atau dimanapun yang kalian mau. Dua, tempat kayak umpamanya di manapun yang ada budayanya. Contoh ini kan di Candi Borobudur ya. Jadi Candi Borobudur itu kan ada budayanya dan sebagainya. Nah, kalau umpamanya kalian itu tidak ingin pusing, di sini itu ada yang namanya AI. AI itu membantu kalian ya, membantu kalian untuk menjelaskan budaya itu. Jadi kalian itu nanti tinggal download gambar-gambarnya aja. Contoh kayak gini ya. Pokoknya ini gambarnya nih, pakai liberty gini. Ya kan? Nah, itu di sini patung liberty gini. Statue is a figure of Libertas, Roman liberty goddess. She holds a torch above her head with her right hand, and in her left hand carries a tabula insata inscribed July 4th, 17. Nah, ini tuh orang tuh kalau lihat tingling kalian sudah tahu, oh ya ini Surabaya itu gini. Contoh kayak gitu loh ya. Jadi ini create di sini, lalu bebas milih yang mana. Ini ada konten yang berbayar ya. Kalian cari konten yang gratis saja. Ini kalau kan ada tulisan upgrade ini berarti nggak usah, jadi nggak usah dipilih. Jadi maunya ini, gini, sini lagi, masuk ke sini. Nah ini masih dijeret dulu. Nah ini di sini ada get start with help from Tingling AI. Ini boleh diklik. Nah ini kalian masukkan prompt atau contoh yang ingin kalian sebutkan. Jadi maunya kota tua Surabaya, East Java, Indonesia. Makanya gini aja. Terus nanti kalian continue processing. Nah di sini langsung muncul tag-tagnya. Kalian nggak usah bikin tag baru. Kalian cuma include di sini gambarnya. Kota tua, explore the history autumn of Java. Nah ini rekomendasi gambar yang harus kalian cari, yaitu gambar dari kota tua Surabaya, showcasing colonial arsitektur. Jadi arsitektur dari kota tua Surabaya kalian masukkan di sini. Gitu. Paham sampai sini? Kayak gitu ya. Jadi ini kalian langsung masukkan ke AI juga boleh. Manual tag di sini juga boleh. Tidak boleh sama. Tapi kalau umpamanya sebelah sini sama kayak Edwin, Mbak ini siapa namanya? Mbak ini sama kayak Edwin nggak apa-apa, jelas itu nggak bakal untuk. Tapi kalau satu bangku sama plek tidak boleh ya, beda-beda. Jadi tadi yang dicari apa? Pertama, boleh local place. Nah yang kedua boleh culture. Jadi culture itu bebas ya. Contoh kayak Ngaben atau Toraja culture yang ada makam berdiri, tahu nggak makam Toraja yang berdiri yang tidak dikubur itu yang diawetkan. Nah itu juga boleh. Jadi bebas ya. Jadi highlight point kita local place atau culture sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, di sini ada yang namanya finish. Kalau
Dan ini berarti kita udah selesai. Setelah kalian sudah selesai, ini kalian klik share, ya kan? Share, lalu kalian share link. Nah, share link, kalian tinggal copy, kirim ke emailnya Miss. Oke, emailnya Miss ini. Kirim ke sini saja, nanti saya nilai dari situ. Oke? Nah, oke, silakan dikerjakan. Your start. Ada yang bingung? Kalau yang bingung, tak kasih tahu. Nge-share-nya gimana sih? Nah, share-nya di sini. Jadi kalau sudah selesai kan tinggal ketik done. Ini tadi kan sudah ketik done. Nah, lalu tinggal kasih share di sini. Share di sini. Nah, copy. Terus kalian masuk ke email kalian, kirim ke email yang di situ. Dah, itu aja. Tugas hari ini itu saja, tidak usah berkelompok. Sendiri-sendiri ya. Jadi kalian bisa berkreasi sendiri sesuai dengan ini salah satu. Ini salah satu ya teman-teman. Ini salah satu. Jadi tempat lokal atau culture ini salah satu. Oke, cool. Tempat lokal tuh ya itu kayak tadi itu kan. Jadi kalian dulu gambar dulu, habis itu langsung masukkan ke ini. Gimana? Apa itu? Ya, sudah. Ayo ya kan? Angkanya dia. Ada yang masih bingung? Ini promnya terserah kamu. Ini apa ini? Dari dah. Ini. Ya. Sama apa ini? Ada apa ya? Ini apa tu dah? Apa ini? Share link, kirim ke email. Set semua. Okay, everyone. Are you finished your assignment today? Sudah selesai semuanya? Okay, good job. So, now we have reflection for our material today. Yang
Culture, local place, heritage, dan sebagainya ya. Lalu, do you find any struggles during the lesson? Apakah ada kesulitan? Hari ini kalian belajar satu media baru yang namanya tingling. Jadi itu nanti kalian hasil kalian itu nanti bisa dilihat sama orang lain publik. Jadi itu kan sudah kalian kerjakan, itu nanti masuk ke websitenya tingling. Jadi orang tuh kalau mau search Indonesia Heritage, nah nanti ada tuh muncul punyanya Edwin, muncul punyanya Sauki, nanti yang dilihat dan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, do you enjoy use tingling? Apakah kalian enjoy? Ada sulit nggak? Nah, okay. I think enough for today. Thank you so much for attending my class today. Let's close our class by saying Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Okay. I think enough. Thank you so much. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.